Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum semua berada, mudah-mudahan Allah Jalla Sya'nuhu wa Ala senantiasa melimpahkan kita dengan rahmatnya, memberikan kepada kita bagian-bagian terbaik dari kenikmatan dan karunia-Nya untuk menjadi bekal bagi diri kita di dalam meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, dalam menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang senantiasa tabah menghadapi segala cobaan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada saatnya kita akan menjadi manusia yang lebih baik di hadapan sesama manusia dan hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengawali dan sudah membahas juga hal yang berkaitan dengan satu kaidah penting dalam Islam yang berkaitan dengan kemaslahatan. Ya, bunyi kaidah itu kita akan ulangi membacanya. Idza tazahamatil masalihu, ketika ada dua kemaslahatan atau lebih yang bertubrukan, dua hal penting atau lebih yang bertubrukan. Ini maslahat, ini penting, ini penting, tapi bertubrukan. Sehingga ketika dilakukan satu, yang satu harus ditinggalkan. Quddimal a'la minha, maka yang harus didahulukan adalah yang tingkat kemaslahatannya itu lebih tinggi. Mana yang lebih maslahat, mana yang paling penting. Fayuqaddamul wajibu 'alal mustahab, maka sebagai konsekuensinya hal yang wajib misalnya harus didahulukan daripada yang dianjurkan atau disunnahkan. Warajihu maslahatan 'alal marjuh. Begitu juga ketika bukan berkaitan dengan hal yang wajib atau hal yang disunnahkan, tapi hal-hal yang sama-sama penting lah dalam kehidupan di dunia. Maka yang tingkat kemaslahatannya lebih tinggi, tingkat kepentingannya itu lebih dominan, itu didahulukan daripada yang kurang daripada itu. Wa idza tazahamatil mafasid, begitu juga ketika ada dua hal yang merusak, dua mudarat, dua bahaya saling bertubrukan, di mana kita terpaksa harus melaksanakan salah satu di antara keduanya. Pilih satu di antara dua hal yang rusak. Pilih satu di antara dua yang sama-sama mafsadat. Wattarra ila fi'li ahadihima, di mana memang tidak ada pilihan, harus melakukan salah satu di antaranya. Quddimal akhaf minha, maka didahulukan mana yang lebih ringan mudaratnya. Maka dari ini keluar kaidah, ya, kaidah yang sangat masyhur di kalangan para ulama. Idza ta'aradat mafsadatani, apabila ada dua hal yang sama-sama
merusak, sama-sama mudarat, bertubrukan. Ru'iya a'zamuhuma darara, perhatikan dan cermati mana yang bahayanya paling besar, birtikabi akhaffihima, agar kita bisa melakukan mana yang paling ringan. Ya, apabila ada dua hal mudarat, ya, dua hal yang sama-sama berbahaya bertubrukan, maka cepat langsung perhatikan mana di antara keduanya yang mudaratnya lebih besar. Untuk apa? Agar kita melakukan mana yang mudaratnya lebih ringan. Juga muncul kaidah yang berbunyi dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan hal yang bersifat mudarat, bahaya, itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Misalnya kita mengerjakan sesuatu yang apabila kita kerjakan akan menimbulkan mudarat. Tapi kalau kita tidak kerjakan, maslahatnya hilang. Ada manfaat yang mau kita ambil dari pekerjaan tersebut, tapi ada mudaratnya. Dua-duanya sama-sama akan hadir. Kalau kita kerjakan perbuatan tersebut, dapat maslahatnya, tapi dapat mudaratnya. Kalau kita tinggalkan, kita nggak dapat maslahatnya, tapi kita terhindar dari mudaratnya. Maka pada saat itu ditinggalkan. Karena meninggalkan mudarat itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ini pecahan-pecahan dari apa yang disampaikan, ya, dari pembahasan tadi. Intinya adalah, kita tahu sebagaimana yang sering dijelaskan oleh para ulama, Islam itu adalah agama maslahat. Sehingga dikatakan oleh para ulama, walaysa khairun wala maslahatun illa wa qad amara bihi asy-syar'u amra ijabin atau amra istihbabin. Setiap hal yang baik, setiap hal yang maslahat di dalam hidup ini, ya, itu untuk masalah dunia atau akhirat, pokoknya dia maslahat, pokoknya dia baik. Itu pasti diperintahkan di dalam Islam. Baik itu sifatnya perintah wajib atau perintah yang dianjurkan. Ya, semua hal yang baik di dunia ini itu pasti ada perintahnya di dalam Islam, baik itu sekadar dianjurkan untuk dikerjakan atau bahkan diwajibkan. Karena Islam ini adalah agama maslahat. Walaysa syai'un, ya, walaysa syai'un, ya, fihi dararun aw fasadun illa waqad naha anhu syar'u nahya tahrimin aw nahya karaha. Begitu juga segala sesuatu yang berbahaya di dunia ini, segala sesuatu yang jelek di dunia ini pasti sudah dilarang oleh Islam. Baik itu bentuknya larangan haram atau setidaknya larangan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Kalaupun tidak sampai haram, ya, dianjurkan untuk ditinggalkan, ya. Maaf, saya ulangi, dianjurkan untuk ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Itu setidaknya. Oleh sebab itu, apapun yang kita bicarakan dalam persoalan dunia, itu pasti Islam sudah memberikan solusinya. Kita mengatakan bahwa misalnya mencari nafkah, mencari nafkah itu adalah satu hal yang sifatnya maslahat. Kita sudah sebutkan, ya, akal kita, ya, nalar kita, logika kita, kebiasaan kita, ya, kode etik, moralitas kita pun sudah tahu bahwasanya mencari nafkah bagi seorang lelaki yang khusus yang sudah menikah dan memiliki tanggungan adalah sebuah kewajiban, sesuatu yang harus dia lakukan. Tanpa pun ada ajaran Islam yang namanya bekerja itu ada, tetapi Islam tetap memerintahkan itu. Bukan hanya sekadar perintah, bahkan kemudian memberikan nilai-nilai pahala yang sangat besar. Nilai-nilai pahala yang sangat besar bagi orang yang mencari nafkah, ya. Wa kana nabiyyuna Daud ya'kul min amali yadihi. Bahkan Islam memberikan contoh Nabi Daud saja dulu juga makan dari hasil tangannya. Ya, tangan kita yang rusak-rusak akibat bekerja itu dihargai dengan pahala. Ya. Orang yang pulang di sore hari, ya, man amsa, ya, kalan, ya, dalam keadaan sangat lelah, capek karena dia mencari rizki yang halal, ya, ada maghfuran lahu, maka pada saat itu dia pulang dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosanya. Jadi mencari rizki itu sangat besar pahalanya. Ya. Dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dinarun, ya, a'taqta bihi raqabah.
dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala ahlik fa khairuhal ladzi anfaqtahu ala ahlik. Ada 1 dinar yang kita keluarkan untuk membebaskan budak. 1 dinar fi sabilillah. Ya. 1 dinar kita gunakan untuk kemaslahatan apapun, ya. Ada 1 dinar lagi yang kita berikan sebagai nafkah bagi keluarga kita. Maka yang terbaik adalah yang kita berikan untuk keluarga kita. Artinya nafkah keluarga lebih didahulukan daripada infak fisabilillah. Ini juga sebenarnya masuk dalam bahasan kita. Ketika kita berbicara tentang maslahat, maka kemaslahatan memberikan nafkah kepada keluarga lebih didahulukan. Jadi Islam sudah memberikan perintah gitu. Bukan sekadar memperbolehkan memberikan ruang, tidak. Setiap ada yang baik itu pasti diperintahkan di dalam Islam. Baik itu yang sifatnya perintah wajib maupun perintah sekadar anjuran. Jadi apapun kebaikan dalam kehidupan di dunia ini. Berbuat baik kepada orang tua banyak ayatnya. Wabil walidaini ihsana, ya. Kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua, ya. Bahkan dijadikan sebagai kewajiban kedua setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Hendaknya kalian beribadah dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Ada perintah. Bahkan dijelaskan betapa besar dosa orang yang melakukan uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Salah satu di antara dosa, ya, yang akan diberikan azabnya bukan hanya di akhirat tapi di dunia adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi artinya begini, setiap hal yang baik apapun itu dalam kehidupan di dunia ini pasti sudah diperintahkan syariat. Baik itu yang sifatnya wajib maupun disunnahkan, apapun itu. Ya, termasuk kewajiban bersikap adil, wa'dilu baina auladikum, di antara anak-anak kita. Coba bersikap adil di antara anak. Itu hal yang mungkin sepele, ya, tapi Islam tetap merintahkan demikian. Bersikap adil di antara anak-anak kita. Wa'dilu baina auladikum. Bahkan kasih sayang kepada anak, yang itu sudah merupakan hal yang lumrah, ya. Ada sahabat Nabi yang berkata kepada Nabi, ya, ketika beliau melihat Nabi mencium Hasan dan Husain. Indi asyratun minal waladi. Ini lafadznya begitu, memang begitu, ya. Indi asyratun minal waladi ma qabbaltu minhum ahada. Aku punya 10 anak, ya, 10 orang anak, tapi belum pernah satu pun aku cium. Ya, maka Nabi SAW bersabda, menegaskan kepada orang ini, la yurhamu man la yarham. La yurhamu man la yarham. Orang yang tidak mengasihi sesama makhluk, ya, tidak mengasihi sesamanya, maka Allah juga tidak akan pernah mengasihinya. Jadi tegas, ya. Diberikan satu ajaran yang sangat tegas, ya, perintah. Hal itu sudah lazim, sudah biasa, ya, menyayangi anak, ya, itu ada hal yang biasa. Tapi ada orang yang memiliki anak dan kurang kasih sayangnya. Maka Islam memberikan perintah di situ, bahkan menegaskan orang yang tidak sayang kepada anaknya tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kalau kita bicarakan apapun maslahat itu ya panjang. Makanya orang-orang Yahudi itu sampai kaget itu. Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khiza'ah. Apakah nabi kalian ini ngajarkan kalian segala sesuatu sampai masalah buang air? Ya, masalah buang air pun diajarkan. Iya, allamana nabiyyuna kulla syai'in hatta al-khiza'ah. Betul, nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai buang air kecil. Maka tidak ada syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu an-nas illa waqad buyina lakum. Segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita ke surga, menjauhkan dari neraka pasti sudah diajarkan. Bahkan dalam persoalan dunia, ya, sampai ada burung yang terbang di langit pun diajarkan ilmunya, ya, oleh Islam kepada kita. Jadi kita kembali kepada persoalan Islam ini adalah agama maslahat, maka tidak ada yang baik dan maslahat pasti sudah ada perintahnya dalam Islam, ya. Meskipun itu hanya sekadar anjuran, bahkan kadang-kadang perintah. Begitu juga segala keburukan dilarang dalam Islam, ya. Baik itu di larangan yang sifatnya haram atau sekadar anjuran untuk ditinggalkan. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan ini yang namanya maslahat itu pasti bertaburan, dan hal-hal yang bersifat mudarat, merusak, itu pasti ada di sekeliling kita.
kita mau mencari istri saja, seperti sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, kita akan berjumpa dengan hal-hal yang sifatnya pilihan gitu loh. Karena ada calon istri yang baik, ada yang tidak baik, ya. Ada calon suami yang baik dan calon suami yang tidak baik, ya. Jadi masing-masing dari kehidupan, dari langkah dalam kehidupan ini pasti akan membawa konsekuensi, ya. Ketika kita memilih istri, ada sekian banyak orang yang baik, tapi ada yang lebih baik. Ketika seorang wanita mau menerima, ya, laki-laki sebagai suaminya, ada banyak laki-laki yang baik, tapi ada yang lebih baik. Nah, jadi selalu ada pilihan di dalam kehidupan ini. Begitu juga makan. Ada makanan yang bagus, tapi ada makanan yang lebih bagus buat kita. Ada makanan yang bermanfaat, tapi ada makanan yang lebih bermanfaat buat kita. Maka selama kita hidup akan selalu berhadapan dengan banyaknya maslahat dan banyaknya mafsadat. Sehingga yang namanya pilihan itu akan selalu ada. Makanya ada kaidah yang ditegaskan oleh para ulama, apabila ada dua maslahat yang bertemu, ya, harus dilakukan salah satunya, harus ditinggalkan salah satunya, maka kita dahulukan yang paling maslahat. Apabila ada dua mudarat yang bertemu, ya, masing-masing memang mudarat, ya, tapi harus salah satu di antaranya dilakukan, maka lakukanlah yang paling rendah tingkat mudaratnya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh itu akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan sehari-hari akan kita dapatkan banyak sekali. Sebagai misal, ya, sebagai contoh tentang kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Setiap muslim sudah tahu tentang kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis yang paling terkenal, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapapun yang melihat kemungkaran, hal yang salah, ya, kemaksiatan, maka dia berkewajiban untuk mencegahnya. Falyughayyirhu biyadihi, dengan kekuatannya, ya, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Wa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak bisa dengan lisan. Ya. Nah, dengan lisan artinya dengan al-munasahah bil khair. Kalau ada orang melakukan kemaksiatan di depan kita, langsung kita tegur, jangan, itu bukan dengan lisan, ya. Itu dengan tangan. Karena kita langsung berhadapan. Ya. Kalau ada seseorang menyampaikan ceramah secara umum, khutbah secara umum, menjelaskan tentang yang baik dan buruk, ini baru dengan lisan. Tapi kalau langsung berhadapan dengan orang yang melakukan kemungkaran, itu dengan tangan. Meskipun secara ragawi yang berbicara adalah lisan kita. Tapi yang dimaksud dengan tangan di sini adalah dengan kekuatan. Siapapun yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mengubah dengan tangannya, mencegah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan, dengan nasihat, dengan wejangan, dengan pesan-pesan yang baik. Wa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak bisa juga dengan hati, wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka sepakat kita bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban. Bahwa kita umat Islam diutus, ya, dilahirkan adalah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita adalah sebaik-baiknya umat, ya, yang dikeluarkan, dilahirkan untuk hidup di tengah manusia, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil-dalil tentang hal ini banyak. Ya, tidak perlu dibahas satu persatu karena kita sudah meyakini dan sepakat bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban kita semua. Tapi ada kasus-kasus dalam kehidupan kita di mana ketika kita mencoba mencegah kemungkaran, maka yang muncul justru kemungkaran yang lebih besar. Contohnya kita menasehati orang-orang yang memang tidak kapasitas kita bisa menasehati mereka, atau mereka itu memang belum saatnya untuk bisa mendengar nasihat kita. Di situasi kondisi itu tidak tepat apabila diberikan nasihat kepada mereka. Sehingga kalau diberikan nasihat akan terjadi mudarat yang lebih besar. Contohnya, ya, berantem, pukul-pukulan, bunuh-bunuhan, itu bisa terjadi. Atau akhirnya orang itu semakin jauh dari kebenaran. Dia dinasehati untuk meninggalkan sebuah perbuatan mungkar, malah dia berdemonstrasi dengan melakukan kemungkaran yang lebih besar. Ya, kan sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang dinasehatin malah semakin menjadi-jadi. Maka pada saat itu
kita yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar jangan justru merasa bangga dan menang. Ya, saya udah nasihatin dia kok dia malah menjadi-jadi. Padahal justru sebenarnya kita telah melakukan kesalahan. Kenapa? Tujuan menghilangkan kemungkaran itu kan supaya orang itu nggak melakukan kemungkaran. Kalau hasilnya orang itu semakin menjadi-jadi, itu artinya apa yang menjadi tujuan kita gagal. Yang terjadi mudarat yang lebih besar. Maka pada saat itu tidak boleh dilakukan. Setidaknya tidak boleh dilakukan saat itu oleh kita kepada dia. Mungkin boleh dilakukan oleh orang lain. Nah, mungkin boleh kita lakukan bukan terhadap dia, tapi terhadap orang lain. Atau mungkin boleh dilakukan tapi tidak pada saat itu. Dan berbagai hal yang lain yang jelas pada saat itu tidak boleh dilakukan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begini. Salah satu kaidah amar ma'ruf nahi munkar adalah ayyakuna amruka bil ma'rufi ma'rufan. Hendaknya ketika kita menyuruh orang berbuat kebaikan, ketika kita menyuruh seseorang berbuat kebenaran, itu harus dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar. Yang kita mau suruh baik nih. Cara nyuruh kita pun harus baik. Nggak boleh kita nyuruh orang berbuat kebaikan, tapi cara kita mungkar. Ya. Itu sama saja menegakkan kebaikan dengan kebatilan. Ya. Kita mau supaya keluarga kita dekat dengan kita, istri kita dekat dengan kita, atau suami kita dekat dengan kita. Caranya bagaimana? Lari ke dukun, ya, bikin pelet. Ya. Ilmu sihir pelet untuk supaya hati keluarga kita, istri atau suami kita melekat dengan kita. Yang kita inginkan baik apa enggak? Baik. Tapi cara kita batil. Cara kita bahkan lebih buruk daripada yang kita lakukan. Karena itu adalah kemusyrikan yang bisa mengeluarkan seorang muslim dari keislaman. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Telah diwahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, kalau kamu berbuat kemusyrikan, seluruh amal perbuatan kamu gugur. Ibadah kita semuanya gugur gara-gara kemusyrikan. Jadi nggak bisa. Yang kedua, ayyakuna nahyuka an alla yakuna nahyuka an munkarin munkaron. Ya, jadi kaidah ini satu, tapi dua lapis ya. Kalau kita mau menyuruh perbuatan ma'ruf, cara kita harus ma'ruf. Kalau kita mau menyuruh kebaikan, cara kita harus baik. Yang kedua, kalau kita mau mencegah perbuatan mungkar, jangan dengan cara yang mungkar juga. Menyuruh orang meninggalkan yang haram, tapi cara kita haram, itu tidak boleh. Ya, mencegah orang misalnya melakukan perbuatan jelek, kita caci maki dia dengan kata-kata yang kotor, nggak boleh. Kenapa? Karena cara kita mungkar. Mencaci maki dia, menjelek-jelekkan dia, menyebut kata-kata yang kotor itu mungkar. Makanya tidak ada istilah orang itu tegas menghadapi kemungkaran, ya. Karena dia itu berani bicara keras dengan kata kasar, dengan kata-kata yang kotor. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa dikatakan dia tegas dalam kebenaran. Tegas menghadapi kemungkaran. Orang kemungkaran dalam dirinya sendiri saja tidak dia hilangkan. Kan kira-kira seperti itu. Bagaimana dikatakan dia mau mencegah kemungkaran? Kemungkaran dalam dirinya. Kemungkaran di mulutnya. Kemungkaran dalam sikapnya saja tidak bisa dia hilangkan. Bagaimana bisa dikatakan dia orang yang tegas kepada kemungkaran? Kalau dia hanya tegas kepada orang lain, enggak kepada dirinya sendiri, mungkin betul. Padahal dalam Islam, ibda min nafsika. Mulai segala sesuatu itu dari diri sendiri. Qul hadhihi sabili ad'u ila basiratin ana wa man ittaba'ani. Konsep dakwah Islam itu, inilah jalanku. Aku mengajak kepada kebenaran. Siapa yang diajak? Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ana wa man ittaba'ani. Kalau kita ngajak orang kepada Islam sama. Wa ana awwalul muslimin. Di dalam Al-Quran disebutkan. Kalau kita ngajak orang kepada Islam. Wa ana awwalul muslim. Saya orang yang pertama kali menjadi muslim. Jadi tunjukkan Islam dulu dalam diri kita. Baru ngajak orang lain kepada Islam. Kira-kira seperti itu. Jadi kita kembali kepada persoalan. Salah satu contohnya. Jadi bagaimana apabila ada dua hal yang berbahaya. Kita tinggalkan yang lebih berbahaya. Makanya mencegah kemungkaran tidak boleh dilakukan ketika menyebabkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar. Ya. Ketika mencegah kemungkaran yang lebih besar. Dan ini sering terjadi di mana-mana, ya. Kita berkomunikasi secara sepihak.
amar ma'ruf nahi mungkar, tapi komunikasi sepihak. Orang yang kita ajak bicara itu tidak pernah kita lihat apakah dia dalam posisi kira-kira bisa menerima atau tidak. Kira-kira bisa dibetulin apa enggak. Yang penting kita nyampaikan kebenaran. Akhirnya yang terjadi adalah kebalikan. Kebenaran tidak pernah bisa dipahami. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, haditsun nas ala qadri ukulihim. Kita ngomong sama manusia saja itu harus dilihat kemampuan mereka dalam mencerna ucapan kita. Aturiduna ayyukazzaballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya itu langsung ditolak di hadapan kalian? Artinya kalau kita nyampaikan kebenaran kepada orang tidak dengan bahasa yang bisa mereka cerna, bahasa yang bisa mereka cerna itu macam-macam. Ya mungkin karena mereka belum sampai ilmunya, kita paksakan untuk paham. Mereka kita tegaskan satu amalan yang mereka nggak bisa ngerti karena pemahaman mereka belum nyampe, gitu. Akhirnya kita paksakan, akhirnya justru Allah dan Rasulnya dicaci maki di hadapan kita, ya. Allah dan Rasulnya dijelek-jelekkan di hadapan kita, ya. Kan misalnya ada ya kejadian seseorang yang kita nasihati, dia nggak ngerti agama, gitu. Nah, lalu kita nasihati, ini nggak boleh, katanya. Kenapa nggak boleh? Hadisnya jelas. Dia jawab, biarpun hadis dari langit sekalipun, saya nggak akan meninggalkan perbuatan ini. Akhirnya dia mencaci Allah dan Rasulnya di hadapan kita. Karena kita menyampaikan kepada dia hal yang belum nyangkut di otak dan pemahaman dia. Nah, ini hal yang perlu diperhitungkan ikhwas sekalian fiddin dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ketika kita berbicara tentang maslahat dan mudarat. Di dalam hadis disebutkan juga misalnya seperti ini, ya. La salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbasan. Salat itu tidak sempurna. Ini saya ambil pemahaman yang diambil oleh mayoritas ulama, ya. La salata di sini sebagian ulama kan mengatakan salat itu tidak sah, ya. La salata sahihah. Tapi yang benar adalah salata kamilah. Salat itu tidak sempurna. Salat itu tidak akan beres apabila seseorang itu salat ketika hidangan sedang disajikan atau ketika orang sedang menahan buang air besar atau buang air kecil. Buang air besar, buang air kecil, ini hajat, kebutuhan, ya, yang harus dipenuhi oleh manusia, ya. Yang namanya orang mau buang air kecil ya harus segera buang air kecil, ya. Mau buang air besar ya buang air besar. Pada saat itu sudah masuk waktu sholat. Bahkan mungkin sudah dikumandangkan iqamat untuk segera sholat di masjid, ya, bagi orang-orang yang mendapatkan syariat untuk ke masjid. Tapi tiba-tiba dia mau buang air. Apabila dia tidak sholat pada saat itu, dia akan ketinggalan sebagian rakaat atau ketinggalan sholat di awal waktu. Bahkan bisa jadi ketinggalan jamaah. Tapi kalau dia sholatnya akan berantakan, kehusuan hilang, nggak jelas, ya. Akan banyak kemungkinan terjadi, rusak makna sholatnya. Bahkan para ulama mengatakan sekadar kehilangan kehusuan saja. Misalnya rukun syarat tetap, tapi kehusuan hilang sama sekali. Itu sudah mewajibkan dirinya untuk tidak sholat dulu, lebih baik dia buang air. Itu sekadar kehusuan. Apalagi yang hilang dalam sholat nanti bukan hanya kehusuan itu nanti. Bahkan kadang-kadang rukun dan syaratnya pun hilang. Karena kita banyak bergerak misalnya sehingga batal sholatnya. Atau hal-hal lain yang kita lakukan, ya, kalau kita misalnya sholat sendirian, kita sholat jadi terburu-buru, tidak ada tumakninah. Sholat yang tidak ada tumakninahnya batal sholatnya, ya. Terutama pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i yang sangat keras dalam soal tumakninah ini, ya. Dalam soal tumakninah sangat keras, ya. Ini Imam Syafi'i, ya. Di luar persoalan ada orang yang mungkin mengaku bermadzhab Asy-Syafi'i tapi dalam amalan sehari-harinya tidak mengindahkan soal tumakninah dalam sholat. Itu hanya soal pribadi, ya. Itu oknum, ya. Tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i dan mazhabnya itu sangat kuat dalam soal tumakninah, ya. Hadis tentang al-musi' salatahu itu jelas sekali. Hadis yang menceritakan ada seorang yang sholat, kemudian selesai sholat Nabi mengatakan kamu belum sholat. Diulangi lagi, selesai sholat Nabi mengatakan kamu belum sholat. Kalau kita nyerah, wahai Rasul, ajarkan kepada aku sholat yang benar. Hadis akhirnya diajarkan oleh Nabi sholat, ya, mulai dari awal. Kalau kamu bertakbir, tumakninahlah dalam takbir. Kemudian berdiri, tumakninahlah dalam berdiri, ruku, tumakninahlah dalam ruku. Seterusnya sampai akhir sholat selalu ada di setiap rakaat kata tumakninah. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya tumakninah itu adalah rukun dalam sholat.
Karena orang ini begitu dia sholat nggak tumakninah, Nabi mengatakan kamu belum sholat. Belum sholat artinya apa? Sholatnya nggak sah. Jadi ini yang disepakati oleh jumhur, bukan seluruh ulama tapi jumhurul ulama. Nah, tumakninah adalah rukun dalam sholat. Nah, orang seperti ini kehilangan, kalau dia sholat sendiri dia akan kehilangan juga tumakninah, maka sholatnya batal. Jadi untuk apa? Maka lebih baik dia, bahkan diwajibkan dia untuk buang air dulu baru dia sholat. Kita sepakat dalam hal ini. Tinggal sekarang soal makan. Ya. Dalam hadis yang lain, ya, idza hadara isya wa qaddima al-asya fabda'u bil asya. Apabila datang azan salat isya dan kemudian dihadirkan makanan, jadi salatnya itu isya, ya. Kalau makan malam itu asya. Jadi memang kata-katanya mirip. Ya, idza hadara isya, apabila datang waktu isya, wa qaddimal asya, dan dihidangkan dinner. Asya itu dinner, makan malam. Fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan makanan itu dulu, baru kamu sholat isya. Nanti akan dijelaskan, ya, akan dijelaskan hadis-hadis yang lain, ya. Contohnya, ya, idza qaddimal asya wa ahadukum sha'im. Apabila dihidangkan makan malam, sementara salah seorang di antara kalian sedang dalam kondisi mau buka puasa ini. Fabda'u bil asya qabla an tusalli, falyabda bil asya qabla an yusalli al maghrib. Falyabda bil asya qabla an yusalli al maghrib. Maka hendaknya dia makan asya dulu sebelum dia salat maghrib. Ya, orangnya sedang puasa, gitu ya. Jadi waktunya buka puasa, dia mungkin sudah membatalkan, ya, tapi kemudian dihidangkan makanan, dia mau sholat, kondisi dia dalam keadaan lapar, maka hendaknya dia memulai dengan asya. Nah, tapi kemudian para ulama berbicara begini, ya. Ada orang yang dia mau buang air besar atau buang air kecil, tapi masih sangat tipis sekali, gitu. Ada sebagian orang kalau baru mau merasa sedikit, itu akan ada jeda waktu, baru dia nanti akan merasa benar-benar mau buang air. Maka pada saat itu, karena al-hukmu, kita kemarin sudah bicara, hukum itu bergantung dengan alasannya. Ketika alasannya ada, maka hukum berlaku. Ketika tidak, maka tidak berlaku. Yang dijelaskan oleh para ulama bahwa kenapa dilarang kita sholat dalam kondisi seperti itu, husul tashwish, karena adanya hal yang akan mengganggu kita sholat. Sholat nahan buang air kan ganggu. Sholat kita mikirin makanan kan ganggu. Ya. Tapi ketika dalam kondisi misalnya orang baru ingin, saya mau buang air ini, tapi masih tipis, 1 jam lagi aja mungkin belum terburu-buru untuk melakukan. Sementara sholat hanya 5 menit, ya sudah, mulai saja sholat. Begitu yakin tidak akan ada gangguan, gak jadi masalah. Ya, kenapa demikian? Karena sekali lagi, karena ilat alasan daripada hukum di sini berlaku ketika seseorang itu memang terganggu. Ketika tidak, gak jadi masalah. Begitu juga tentang asya tadi. Ya. Ada orang yang ketika waktunya berbuka, dia nggak lapar sama sekali. Sama sekali nggak lapar gitu. Sama sekali nggak selera untuk makan. Biasanya dia kalau sudah sekadar membatalkan dengan kurma misalnya, dengan makanan apapun yang sederhana, itu bagi dia sudah cukup. Nanti setelah dia sholat, bahkan setelah sholat bukan langsung, jeda waktu beberapa lama baru dia makan. Kadang-kadang setelah isya baru dia makan. Jadi maghrib dia sholat, setelah itu dia baca Quran, setelah isya baru dia makan. Itulah dia baru merasa nyaman untuk makan. Kalau kondisi yang semacam ini, maka hukum tadi tidak berlaku. Kenapa? Karena yang menjadi alasan adalah husul tashwish, munculnya gangguan. Ada maslahat untuk sholat di awal waktu, itu maslahat. Ada bahaya yang muncul kalau dilaksanakan, yaitu terganggunya sholat. Apabila itu terjadi, maka kita dahulukan meninggalkan sholat itu pada saat itu, ya, agar tidak terjadi gangguan. Ya, bisa dipahamin? Ya, apabila terjadi demikian, karena sholat di awal waktu, sholat berjamaah terutama adalah merupakan maslahat, ya, kebutuhan. Sementara terganggunya sholat sampai batalnya sholat itu adalah mudarat, bahaya. Ya, ini ada kemaslahatan, ini ada bahaya. Nah, mana yang didahulukan? Ditinggalkannya mudarat tadi, ya. Ditinggalkannya mudarat dengan ditinggalkan sementara kemaslahatan tadi, ya.
Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian di antara contoh ya. Contoh al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ya. Banyak contoh dalam keseharian kita yang bisa kita dapatkan. Ada masalah yang mungkin yang lebih besar ya. Ada masalah-masalah yang lebih besar yang mungkin kita bicarakan dalam persoalan ini. Contohnya lagi misalnya ikhtiyaru al-imam, memilih pemimpin. Jelas bahwa az-za'amah, kepemimpinan di dalam Islam adalah hal yang penting. Ya, bahkan dikatakan apabila ada 3 orang ya berkumpul dalam Islam, falyu'amiru ahadakum. Hendaknya salah seorang di antara kita dipilih sebagai pemimpin. Hadis ini memang banyak digunakan untuk safar ketika kita bepergian ya. Kita bepergian itu beberapa orang, maka hendaknya satu di antara kita dipilih sebagai pemimpin. Maka para ulama mengatakan dalam bepergian yang merupakan kerja sementara saja kita harus punya pemimpin, apalagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sholat harus ada pemimpin, dalam dunia pendidikan harus ada pemimpin, dalam lembaga ada pemimpin. Ini sebenarnya merupakan sunnatullah ala khalqih. Secara nalar kita bisa mengetahui itu. Manusia dengan sendirinya akan mencari pemimpin tanpa pun diperintahkan mereka untuk mencari pemimpin. Tapi dalam Islam itu ditetapkan. Mencari pemimpin adalah keharusan bagi kita. Nah, sekarang para ulama sering menjelaskan begini. Syarat kepemimpinan itu ada beberapa. Ya. Yang pertama, yang paling utama adalah al-adalah. Seseorang itu harus mampu berlaku adil. Karena yang dipimpin adalah masyarakat. Dia harus mampu berlaku adil. Kalau ada pemimpin tidak adil, maka rakyat akan hancur. Ya. Karena dia akan menyayangi sebagian, membenci sebagian. Akan memberikan kemaslahatan kepada sebagian, memberikan mudarat kepada sebagian. Tidak boleh. Pemimpin harus adil. Adil dalam pemerataan ekonomi, adil dalam sikap, dalam pendidikan, dalam berbagai hal. Adil, itu yang pertama. Yang kedua, al-kafa'ah al-ilmiyah al-mu'addiyah ila akhdhir ra'i fi nawazil. Kemampuan ilmiah, artinya ilmu. Ilmu yang memadai lah, minimal untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi, untuk disikapi dengan fikih Islam. Setidaknya ketika dia berbicara dengan para ulama, dia tuh ngerti gitu ya. Ketika dia berdialog, bermusyawarah dengan para ulama tentang persoalan hukum, dia itu tahu, paham. Meskipun dia bukan orang yang paling ahli ilmu. Meskipun dia tidak sampai kepada taraf sebagai ulama ya. Tapi setidaknya dia punya ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesempurnaan hawas ya. Panca inderanya itu harus sempurna. Artinya dia tidak buta, tidak tuli, kira-kira tidak gagu ya. Jadi dia punya panca indera yang normal. Kemudian juga kamalul a'dha, anggota tubuhnya juga demikian ya. Dia diusahakan bukan orang yang kakinya putus satu ya, tidak punya tangan ya, dan lain sebagainya ya. Itu yang sering dijelaskan oleh para ulama ya. Kemudian kemampuan untuk riayah ya, al-kafa'ah fi riayah kemampuan untuk mengatur orang banyak. Jadi bukan cuma ilmu agama saja, tapi ilmu yang berkaitan dengan mengatur orang banyak. Bahkan Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam as-siyasatu syar'iyyah, apabila ada 2 orang ya, yang satu saleh tapi nggak becus sama sekali ngurus orang banyak, yang satu tidak soleh atau kurang soleh ya. Dia mungkin ibadah tapi masih acak-acakan gitu lah. Jadi kurang saleh tapi dia mampu memimpin orang banyak. Apabila terpaksa diambil 2 pilihan, nah jadi kan kita bicara tentang maslahat mudarat, maka kita dahulukan yang bisa memimpin orang banyak. Kenapa? Karena kesolehan itu untuk dirinya sendiri ya. Dosa itu akan dia tanggung jawab dirinya sendiri di hadapan Allah. Tapi ketidakmampuan orang dalam mengurus orang banyak itu akan membias pada banyak orang. Jadi mudaratnya akan lebih banyak. Dia akan merusak lebih banyak orang. Dia soleh, ada ibadah, tapi dia nggak bisa ngatur masyarakat. Akhirnya mereka terjadi chaos di antara mereka, pertikaian di antara mereka. Ya, terjadi peperangan di tengah masyarakat. Ini bahaya sekali. Kesolehannya itu hanya untuk dia. Masyarakat kan hancur gara-gara ketidakmampuan dia ngatur. Sementara kalau dia tidak soleh dia di hadapan Allah. Tapi kemampuannya untuk mengatur masyarakat bisa bermanfaat buat orang banyak. Idealnya dua-duanya. Tapi kalau terjadi berbenturan, maka itu yang dipilih. Dan yang terakhir adalah syaja'ah, keberanian. Ya, percuma kalau orang itu punya segalanya, ilmu punya, kemampuan ngatur, penakut. Ya, kalau pemimpin itu penakut bahaya banget. Ya, masyarakat yang akan nanggung segalanya.
Pemimpin itu harus pemberani. Nah, sekarang persoalannya adalah mendapatkan pemimpin. Ini kalau khalifah itu harus ditambah satu lagi, ayakuna min Quraisy. Harus berasal dari Quraisy ya. Nah, tapi pemimpin secara umum itu tadi syarat-syaratnya. Mendapatkan orang dengan kapasitas yang mumpuni seperti ini susah. Kita mendapatkan pemimpin, memilih di antara pemimpin itu untuk yang memiliki semua kapasitas tadi susah. Kalau ada mungkin sedikit-sedikit porsinya. Maka ketika itu terjadi, kita memilih di antara pemimpin yang ada, ya kita pilih di antaranya yang paling mendekati. Oh, si fulan ini ada 3 yang ada pada dirinya, tapi yang lainnya nggak ada. Ya, di sini cuma 2 atau bahkan 1. Ya kita pilih yang ini. Mana di antara mereka yang lebih memenuhi kriteria, ya, lebih mendekati lah, tidak memenuhi, lebih mendekati kriteria yang diinginkan bagi pemimpin yang adil. Nah sekarang contoh lain, ya. Ternyata nggak ada yang memenuhi sama sekali. Tak ada seorang pun pemimpin yang memenuhi satu pun di antara syarat tadi. Ini bisa saja terjadi gitu. Jadi artinya semuanya mudorot ini. Kalau tadi kan ada mudorot maslahatnya, maslahat lebih besar, mudorot lebih kecil. Nah ini mudorot semua. Yang ini mudorot, yang ini mudorot. Karena masing-masing tidak memiliki kapasitas itu. Kalau dilihat dari Islam nggak punya semua. Lalu bagaimana? Maka pada saat itu adalah dipilih berdasarkan kaidah idza ta'aradat mafsadatani. Ada 2 mudarat yang bertemu. Ya, maka kita pilih yang mana yang lebih kecil mudaratnya. Mana di antara pemimpin itu yang lebih kecil mudaratnya? Lebih kecil mudaratnya terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini dua-duanya mudarat. Nah, dua-duanya nggak beres ini. Tapi versinya beda-beda. Untuk yang satu ini dia lebih berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin dibandingkan ini. Maka dipilih yang lebih kecil mudaratnya. Ini contoh kasus yang ikhwas kalian fiddin bisa kita lihat dalam kehidupan kita itu sangat nyata ya. Sangat nyata sekali. Jadi para ulama juga menjelaskan banyak hal ya dalam contoh-contoh syariat tentang hal itu terjadi. Di zaman Nabi misalnya pernah terjadi begini. Ya, dakhala ya. Anna Arabiyan dakhala al-masjid. Ada seorang Arab Badui yang masuk masjid. Fabala fi ta'ifatin min al-masjid. Lalu dia buang air di salah satu sudut masjid. Dia nggak tahan, langsung buang air di salah satu sudut masjid. Waktu itu masjid belum seperti sekarang ya, dengan keramik segala macam ya. Masih tanah ya, pasir ya, masih pasir seperti biasa, belum seperti masjid-masjid di zaman sekarang. Tapi dia mau buang air di sudut. Fazajarahun nas, maka orang langsung bergegas mau ngelarang dia. Maka Nabi mengatakan, la tasburuh. Jangan kalian cegah sekarang. Diam semuanya. Diam semuanya para sahabat, dibiarkan dia buang air. Selesai dia buang air, baru Nabi menyuruh mengambil sijillan min ma, 1 ember air, lalu dibersihkan bekas najisnya tadi. Selesai sudah. Nah, pada saat itu ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah, ini orang kan mau buang air di dalam masjid. Ini jelas kemungkaran dong. Meskipun kita tahu dia A'rabi ya. A'rabi itu Arab Badui. Jadi Arab Badui ini memang pertama ya pada saat itu mereka belum mengenal Islam sedemikian rupa, dan kedua juga secara karakter memang orang-orang Badui seperti itu. Ya, yang sudah mengenal Islam saja banyak yang susah untuk diatur ya. Ya, saya sering menceritakan kepada ikhwah sebelum saya melihat sendiri kondisi orang-orang Badui ya, di masyarakat Arab, tapi yang saya lihat pada dasarnya mungkin bukanlah orang Badui yang sesungguhnya. Nah, orang Badui yang sudah terkena modernisasi di zaman sekarang ini pasti ya. Tetapi saya melihat juga hal-hal yang unik sekali ya dari orang-orang Badui tadi. Ada orang Badui yang tidak mau patuh sama peraturan lalu lintas ya. Saya qadarullah berhaji pada waktu itu bersama orang-orang Badui. Akhirnya saya tahu ini mungkin sebagian yang dijelaskan di zaman Nabi. Ada orang Badui yang perilakunya aneh banget terhadap Rasulullah. Seperti betul-betul nggak wajar gitu, nggak normal. Seperti sulit diterima oleh nalar. Tapi begitu saya melihat mereka ya. Ketika kita nasihat ini lampu merah, berhenti. Allah, dulu juga nggak pernah ada. Baru sekarang ini aja ada. Jawabannya seperti itu. Nah, begitu polisi tahu, nah, di sana itu kalau syurtah tahu dia orang Badui, nggak berani. Jadi dia parkir segala macam, dia ngatur sendiri, nggak bisa dia. Polisi pun nggak bisa ngatur parkir dia. Dia ngatur sendiri, terserah dia.
Bahkan saya melihat sendiri polisi itu dimarah-marahi. Ya. Diperintah sana, diperintah sini, dan polisi itu nurut saja. Jadi akhirnya saya sadar, ternyata orang Badui ya dengan sifat-sifat mereka itu ternyata memang pernah ada ya. Bahkan di zaman sekarang pun masih ada seperti itu. Ya, jadi suatu saat ada orang Badui masuk gitu ya di majelis Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin dengan memakai sepatu. Masuk ke masjid, kan masjid sekarang ini sudah bagus ya. Apalagi masjid Syekh Shalih Al Utsaimin, Jamiah Syekh Al Utsaimin itu masjidnya lantainya bagus sekali. Karpet itu luar biasa ya. Tebal bagus gitu. Ini masuk pakai sepatu dari luar. Sebagian di antara thalabatul ilmi mau bangkit, mau ngelarang, tapi Syekh seperti yang disebutkan dalam hadis ini ya. Diam semuanya ya. Syekh ketawa. Ada perlu apa? Dia ngomong langsung menyebutkan ya. Pada waktu itu sebagian di antara kita juga nggak paham apa yang dia maksud karena dia ngomong pakai bahasa Badui Qasim ya. Badui Qasim itu Badui yang paling susah ya. Bahasa Arab Badui Qasim Amiyah yang paling susah dipahami ya. Saya baru berapa lama di sana itu saya baru bisa nangkap apa yang mereka ucapkan. Jadi pada saat itu mereka diam, kemudian saya katakan gini, wah sepatu kamu bagus, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Iya kah? Iya. Gimana kalau saya beli? Hah? Mau beli sepatu? Iya. Berapa itu kamu beli dulu? Waduh lupa, mungkin sekitar 1 rial. Ayo udah saya beli 3 rial. Dibeli 3 rial? Iya. Betul ini betul. Beli. Sekarang juga. Ini saya kasih 3 rial. Tapi coba sepatunya. Coba sepatunya. Dikasihkan 3 rial. Nah, ini orang itu ngomong panjang, setelah selesai dia keluar. Nah, Syekh mau mencabut sepatunya tapi dengan cara beliau, dengan cara yang bijak. Kalau langsung pada saat itu dilarang, mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Tapi beliau sengaja menggunakan cara tadi, dibeli sepatunya biar dilepas. Setelah dilepas akhirnya orang itu di dalam masjid tidak bersepatu lagi. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Nabi tadi, ya. Jadi dijelaskan oleh para ulama, mudarat daripada perbuatan orang ini adalah kencing di masjid, jelas itu mudarat. Tapi kalau dicegah, ada banyak mudarat yang terjadi. Salah satunya bahwa tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai. Begitu dilarang, mungkin air seni ini akan nyiprat ke sana kemari. Najisnya akan sulit lagi diantisipasi. Nanti membersihnya semakin susah. Karena membersihkan najis itu kan harus dengan jumlah air yang lebih banyak dari najisnya. Nah, kalau najisnya nggak ketentuan di mana-mana, terpaksa nanti seluruh masjid harus dibasahin. Jadi mudaratnya lebih besar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini orang yang baru mengenal Islam. Nah, kalau dia diperlakukan dengan kasar, bisa jadi dia balik membenci Islam itu sendiri. Jadi salah satu di antara hikmahnya adalah bersikap bijak kepada orang yang memang sulit untuk diatur. Ini dalam Islam, ikhwas sekalian fiddin. Jadi pelajaran dari hadis tentang Badui Arab yang buang air di masjid ini sebenarnya adalah pelajaran besar. Kasusnya bukan persoalan orang Badui saja, tapi Islam menganjurkan kepada kita bahwa untuk mencegah hal-hal yang berbahaya kayak kita sebutkan tadi, salah satu di antara yang dipertimbangkan juga karakter orang. Ada orang dengan karakter pribadi yang khas, atau ada suku tertentu. Ya, ini kan Badui ini kan kelompok komunitas tertentu ini, komunitas Badui. Ada suku tertentu atau komunitas tertentu yang mereka punya karakter-karakter tertentu yang tidak bisa diperlakukan dengan perlakuan yang wajar kita berikan kepada orang lain. Mungkin harus sedikit lebih lembut atau bahkan lembut sekali. Tapi kebalikan, ada sebagian di antara kelompok, komunitas atau suku yang nggak bisa diperlakukan lembut. Harus dengan tegas sedikit, bahkan sedikit agak kasar. Karena bagi mereka itu adalah perlakuan yang wajar, perlakuan normal dan perlakuan yang baik. Kalau kita lembut-lembut, kita dianggap menghina dia. Misalnya laki-laki kita nganggap dia itu perempuan gitu. Jadi hal-hal yang semacam ini harus diperhatikan juga dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Karakter orang yang kita ajak bicara itu harus kita perhatikan. Sebagaimana Nabi memperhatikan karakter orang Badui saat beliau mau melakukan nahi mungkar terhadap orang tersebut. Khos kafidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini beberapa contoh ya yang disebutkan dalam kasus-kasus syariat yang pernah ada ya di masa lalu, bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam
itu mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengatasi persoalan-persoalan di mana ada bertuburkan dua maslahat atau bertuburkan dua mudarat, kita harus memilih mana mudarat yang paling ringan. Dan kalau maslahat, mana maslahatnya yang lebih tinggi. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an juga contoh lain ya. Bahwa kita diperbolehkan menikahi ya. Ini di masa itu kan masih ada budak ya. Diperbolehkan menikahi budak. Itu ketika seseorang itu misalnya mau menikah, kemudian dia tidak bisa mendapatkan pada saat itu wanita muslimah yang merdeka pada saat itu. Dicari di mana-mana belum dapat, belum cocok, belum dapat ya. Dianya mau tapi wanitanya nggak mau. Kira-kira seperti itu. Akhirnya dia hanya punya budak wanita. Sementara dia sudah berhasrat untuk menikah. Maka pada saat itu Islam memperbolehkan au ma malakat aimanukum. Boleh kalian menikahi, pilih salah satu di antara orang yang kita suka di antara wanita muslimah atau budak pilihan yang kita miliki. Nah, nikahul amah di kalangan para ulama ini sebenarnya adalah merupakan bentuk kedaruratan ya, kedaruratan. Karena asalnya seorang mukmin itu dianjurkan untuk menikah dengan sesama merdeka. Karena menikahi amah atau budak sahaya perempuan itu ada mudarat-mudaratnya. Di mana nanti akan kebingungan dengan status anak. Anak ini menjadi budak juga seperti ibunya, mengikut alur yang ada. Ketika itu terjadi, maka kita menciptakan budak baru. Padahal budak dalam Islam kalau bisa dikurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan melalui hukum. Jadi kalau banyak di antara kita, kenapa kok tidak mutlak saja dihilangkan pada waktu itu perbudakan dengan perintah langsung. Jadi kita harus tahu betul ya bahwasanya Islam itu agama maslahat. Sekali lagi, Islam ingin pada saat itu budak hilang sebenarnya, tetapi menghilangkan sesuatu harus secara bertahap. Sebagainya pengharaman khamar ya. Kenapa pengharaman khamar itu bertahap? Karena minum khamar di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu tuh betul-betul sangat mengakar gitu loh. Sampai sahabat-sahabat mulia seperti Ali bin Abi Thalib, bayangkan Ali bin Abi Thalib saja. Ini kan pemuda yang paling cerdas ini, paling tinggi ilmunya dalam Islam. Tapi sebelum dilarangnya khamar, dia seorang peminum khamar yang luar biasa. Sampai dia mau datang waktu sholat masih dalam keadaan mabuk sehingga dilarang. Ya. Muncullah firman Allah, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati sholat ketika kalian sedang mabuk. Jadi kalau mabuknya jauh-jauh sebelum sholat. Setelah mendekati sholat, hendaknya dalam keadaan normal. Karena pada waktu itu Ali sholat, begitu mau membaca sesuatu malah akhirnya yang keluar yang lain. Ya. Misalnya seseorang mau membaca doa, malah akhirnya mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilarang pada waktu itu. Tapi belum diharamkan secara mutlak. Baru kemudian secara bertahap setelah mereka terbiasa mengurangi, mulai kecanduan mereka itu berkurang, ketaatan mereka terhadap Islam bertambah, iman mereka bertambah, ibadah mereka bertambah, diturunkanlah ayat yang mengharamkan khamar 100%. Ya. Jadi pengharaman yang seperti itu lazim ya di dalam Islam karena Islam pengharaman terhadap sesuatu itu pada waktu itu dilihat dari bagaimana kondisi masyarakat, termasuk diantaranya adalah budak. Budak bagi masyarakat Arab itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa mahalnya. Budak itu sangat mahal sekali. Budak itu sangat mahal sekali, dan perbudakan itu sudah berlangsung ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Sudah mengakar di kalangan mereka. Bukan Islam yang menciptakan perbudakan, tapi ketika Islam muncul, perbudakan itu sudah sedemikian rupa. Sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang asalnya adalah budak yang kemudian dibeli oleh Abu Bakar, dibebaskan ya. Lalu sampai Abu Bakar itu dikecam oleh bapaknya sendiri. Lau a'taqta ibadan jaldala qaumudunak. Kalau seandainya kamu mau membebaskan budak-budak yang kuat gitu loh, pilih kalau yang mau membebaskan itu, kata bapaknya. Kalau kamu pilih bagus-bagus, mereka akan jadi pendukung kamu, ya. Akan jadi bodyguard kamu. Ini orang lemah malah dibebasin, ya. Dimerdekakan. Apa yang bisa mereka lakukan untuk kamu, kira-kira begitu. Abu Bakar mengatakan, innama a'taqtuhum lillahi ta'ala, sesungguhnya aku membebaskan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya salah satu di antara makna ya
munasabat ya, bukan asbabun nuzul tapi munasabat daripada ayat fa amman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Orang yang membebaskan budak karena Allah Subhanahu wa taala ya. Contohnya adalah Abu Bakar. Fa amman a'ta, orang yang memberi sesuatu, wattaqa, bertakwa kepada Allah. Wasanuyassiruhu liyusra, akan kami mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar Siddiq, karena beliau begitu mudah membebaskan budak karena Allah. Nah, budak ini hal yang luar biasa. Jadi, kalau dilarang 100% akan hancur pada waktu itu keyakinan masyarakat Arab ya. Bahkan mungkin muncul keraguan-keraguan mereka terhadap Islam. Nah, kondisi iman mereka yang masih rapuh itu akan mudah tergores ya. Maka pada saat itu diturunkanlah berbagai syariat tentang anjuran membebaskan budak. Setiap ada satu kesalahan dalam syariat, nanti ada hukumannya membebaskan budak gitu loh. Bahkan sampai muncul akhirnya hadis, siapa yang memukul seorang budak maka bayarannya adalah membebaskan budak tersebut. Ya, jadi mulai perlakuan kepada budak mulai semakin baik. Budak itu diperlakukan seperti orang biasa gitu ya. Ya, tidak lagi diperlakukan seperti budak, tidak lagi dipukuli, tidak lagi dicaci maki, diberikan banyak-banyak hak keislaman. Lama-kelamaan mereka sudah melihat budak itu seperti mereka. Begitu saat itu sudah sudah diberitahukan tentang inti sari ajaran Islam, fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masqabah. Salah satu di antara inti ajaran Islam adalah fakku raqabah, membebaskan budak. Maka para sahabat itu sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi kita kembali kepada persoalan ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang menikahi amah. Seorang menikahi budak itu mudaratnya banyak. Anaknya akan jadi budak lagi gitu lah. Kemudian juga si budak ini karena sudah terbiasa bersikap terlalu memuliakan tuannya, begitu dia diperistri atau dinikahi, sikapnya itu nggak berubah. Akan tidak nyaman seorang laki-laki ya bersanding dengan seorang wanita yang wanita itu terlalu dalam tanda kutip seolah-olah menyembah dirinya gitu loh. Memuliakan dirinya sedemikian rupa, bukan seperti suami terhadap istri terhadap suami, tapi budak kepada tuannya. Tentu tidak nyaman. Tetapi persoalannya adalah kalau dia tidak nikah saat itu, dia akan terjebak dalam zina. Akan terjebak dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu mudaratnya lebih besar dibandingkan dia menikahi amah. Maka pada saat itu dia bisa menikahi amah tadi meskipun dengan resiko dan mudarat seperti yang disebutkan tadi. Kalau soal anaknya menjadi budak lagi kan nanti bisa dua-duanya dibebaskan ya. Anak dan ibunya dibebaskan, akhirnya menjadi dua orang merdeka. Dan ketika dua orang itu sudah merdeka, maka si fulana ini ya bisa dibiasakan untuk tidak lagi bersikap sebagai seorang budak kepada tuannya. Misalnya seperti itu. Jadi mudarat itu akhirnya akan bisa diatasi sedikit demi sedikit. Adapun mudarat terjebak dalam perbuatan zina itu tidak bisa diatasi pada saat itu karena dia tidak memiliki pilihan kecuali itu. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah ngomong sama Aisyah begini. Laula anna qaumaka haditsu ahdin bikufrin. Kalau bukan karena kaum kamu, maksudnya kaum kita bersama. Mereka adalah kaum yang baru pertama masuk Islam. Lahadamtul Ka'bah wala banaituha ala qawaid Ibrahim. Pasti aku sudah hancurkan Ka'bah dan aku bangun Ka'bah dengan asas yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi kondisi Ka'bah pada waktu itu sudah harus dibongkar sebenarnya, dibangun lagi. Tapi orang itu baru masuk Islam gitu loh. Dan mereka itu sangat memuliakan Ka'bah. Kalau Ka'bah tiba-tiba dibongkar, mereka akan kaget. Nah, penghormatan mereka terhadap Ka'bah ini yang itu sudah mereka lakukan sejak masa jahiliyah. Dalam Islam kan juga bagus gitu loh. Memang kita harus memuliakan Al-Masjidil Haram, tanah Al-Haram termasuk diantaranya adalah Ka'bah. Nah, itu adalah calon kiblat kaum muslimin suatu saat kelak ya. Nah, jadi Nabi SAW tidak mau membongkar Ka'bah karena khawatir dengan orang-orang yang baru masuk Islam, mereka yang selama ini memuliakan Ka'bah, kok Ka'bah dibongkar? Meskipun tujuannya adalah untuk dibangun lagi. Tapi mungkin mereka akan merasa risih, merasa tidak nyaman. Bahkan mungkin ada yang sudah masuk Islam akhirnya keluar lagi. Karena menganggap Islam tidak menghormati rumah ibadah.
Kira-kira seperti itu. Maka akhirnya Nabi tidak melakukannya. Coba, Nabi sendiri urung melakukan pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah pada waktu itu karena memperhatikan orang-orang yang ada pada waktu itu. Wala ja'altuha babain, ya, wala ja'altu laha babain, aku akan buat 2 pintu kata Nabi. Kalau seandainya mereka itu bisa nerima, 1 pintu untuk keluar, 1 pintu untuk masuk. Tapi karena kondisi mereka demikian, Nabi akhirnya menunda. Sampai beliau meninggal dunia tidak pernah dibangun. Ya, tidak pernah dibangun. Baru pada masa kekhalifahan Muawiyah itu dibangun kembali sesuai dengan Qawaid Ibrahim. Jadi ikhwaskan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sendiri dalam melakukan kemaslahatan juga menimbang tentang kondisi masyarakat yang ada. Nah, ada satu lagi hal yang sangat penting untuk dijadikan contoh ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan begini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian itu mencaci maki Tuhan orang-orang musyrik Quraisy. Karena mereka nanti akan ganti mencaci Allah secara berlebihan tanpa ilmu. Jadi perbuatan mereka yang menyembah berhala jelek, ya. Pantas untuk dijelaskan kejelekannya, kira-kira seperti itu. Pantaslah untuk disebut itu sebagai perbuatan jelek. Dan mereka layak dikecam dengan perbuatannya. Tapi kalau mereka itu dicaci maki, dikecam secara langsung, mereka akan balik mengecam. Artinya sama juga dengan kalau kita itu menjelek-jelekkan agama orang lain secara vulgar di depan umum, mereka akan balik mencaci maki agama kita. Maka itu dilarang dalam Islam. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah, karena mereka nanti akan balik mencaci maki Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Jadi artinya mencegah atau menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka itu maslahat, ya. Itu maslahat. Tetapi Allah dicaci maki itu adalah mudarat yang besar. Ya, mudarat yang besar, ya. Sementara ketika mereka itu disebutkan tentang perbuatan mereka, toh mereka juga nggak akan meninggalkan agama mereka gitu. Jadi kemaslahatannya pun masih gantung nanggung gitu. Sementara mudarat yang jelas Allah dicaci maki itu pasti. Maka itu tidak boleh dilakukan. Ikhwaskan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang dalam Islam. Mencaci maki agama orang lain, apalagi di tempat terbuka, di medsos dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan. Karena itu akan mengundang mereka akhirnya mencaci maki, menjelekkan Allah, menghina Rasulullah, memfitnah Rasulullah. Itu sering terjadi di mana-mana. Ketimbang itu terjadi, akhirnya menimbulkan kemarahan, hati kita juga nggak nyaman. Ya, siapa yang nyaman kalau nabinya dihina-hina? Ya, maka pada saat ini yang berlaku seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Nah, al-qiyasul adna, kias yang lebih rendah, analogi tapi lebih rendah ini. Analogi tapi tidak sama tingkatnya. Kalau tadi kan mencaci maki Tuhan. Sama halnya juga kita mencaci maki perbuatan orang yang salah, perbuatan bid'ah atau maksiat misalnya. Ada orang yang melakukan perbuatan salah misalnya, kemudian kita sebarkan ke sana kemari. Gitu. Itu salah, itu jelek gitu. Mana akhirnya menimbulkan kecaman balik. Akhirnya mereka menghina dakwah kebenaran, menghina orang-orang yang saleh, menghina para ulama, bahkan akhirnya juga tanpa sadar menghina Allah dan Rasulnya, menghina ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Ketika itu adalah merupakan kemaslahatan yang masih diperkirakan, sementara kemudaratannya jelas, nggak boleh dilakukan. Ya, sebagai contoh misalnya kita menyampaikan itu kadang-kadang kita menyampaikan mengecam orang-orang yang berbuat jelek tadi. Itu kadang-kadang yang mendengar cuma teman-teman kita yang sudah paham. Sudah paham, kita omongin lagi di hadapan mereka kan nggak ada gunanya. Ini sama saja dengan ghibah. Dan ghibah itu haram. Si fulan berbuat kayak gini, si fulan berbuat gitu kan ghibah. Ghibah halal apa enggak? Haram. Tidak ada gunanya, kita sudah sama-sama tahu dia salah, lalu kita obrol-obrolin kesalahan tersebut. Haram, tidak boleh dilakukan. Itu yang sering terjadi. Hanya di antara kita saja, sehingga kita hanya saling menimpal, iya betul itu si fulan, enggak beres, itu betul, dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya itu akhirnya didengar oleh orang lain, yang orang lain itu akan tersinggung, dia juga enggak menerima apa yang kita sampaikan.
Karena konteksnya seolah-olah dia dihina atas perbuatannya. Bahkan di depan umum dijelek-jelekkan perbuatan mereka. Maka akhirnya mereka menghujat, balik menghujat, membalas dengan mengucapkan kata-kata yang kotor, menghina orang-orang yang berdakwah dalam kebenaran, menghina ajaran kebenaran, menghina ajaran sunnah, sampai kadang-kadang menghina Allah dan Rasulnya tanpa disadari. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya tidak boleh kita mengecam perbuatan-perbuatan jelek itu secara vulgar yang nanti akan berkonotasi balik. Kalau yang muncul hanya dua saja. Pertama, kalau di antara kita saja hanya jadi ghibah, nggak ada gunanya. Kalau sampai kepada orang lain akhirnya dibalas dengan sesuatu yang buruk, ya, orang itu juga tidak kembali kepada kebenaran, tidak ada maslahat yang terjadi, mudarat yang malah yang terjadi. Masalah yang kita inginkan ternyata tidak terjadi, malah mudarat yang terjadi, maka tidak boleh. Masalah yang diharapkan apa sih? Diharapkan ada orang yang tiba-tiba sadar gitu. Oh, ternyata perbuatan itu salah ya. Kemudian dia ninggalkan. Tapi kemungkinan ini kalau kita lihat dengan apa yang disampaikan tadi sangat kecil sekali. Sangat kecil. Karena apa? Karena kebaikan yang disampaikan tidak proporsional, tidak secara jelas. Tidak proporsional bagaimana? Tidak pada tempatnya. Kalau itu dalam sebuah pengajian di mana orang yang mendengar itu siap mendengarkan ucapan kita, lalu kita sampaikan dengan bahasa yang santun, secara berurut kita jelaskan persoalannya, itu baru proporsional, baru tepat. Tapi kalau disampaikan secara vulgar di hadapan orang yang mendengar tidak siap mendengar ini, tidak siap untuk dikritik, tidak siap, maka kemungkinan yang terjadi yang kita bilang tadi itu kemungkinan yang terlalu kecil. Sementara mudarat yang terjadi itu sangat jelas sekali dan sudah banyak buktinya di media-media yang ada. Jadi oleh sebab itu, ikhwas kalian fiddin, hal yang selalu saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan ikhwas semua fiddin, kaum muslimin dan muslimah, jangan begitu mudah kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara terbuka ketika kita tidak yakin bahwa itu akan memberikan kemaslahatan. Ketika kita yakin itu bisa memberikan kemaslahatan, kita lakukan dengan proporsional, dengan bahasa yang baik dan lain sebagainya, silakan. Tapi kalau tidak, maka sebaiknya tidak. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang ada satu ceramah yang bagus, disampaikan di hadapan orang dengan cara yang bagus, lalu disebarkan, ditambah dengan kata-kata, nih, perhatikan orang-orang yang biasa ngamalkan, ya, perbuatan jelek ini. Tahu kalian kan kalau perbuatan ini haram? Nih lihat ceramahnya. Bahasa itu saja sudah menunjukkan bahwa kita ingin mencari mafsadat, bukan maslahat. Ya, ingin mencari mafsadat. Orang-orang yang mendengar nanti akan marah. Yang tadinya kalau dia dengar itu tanpa ucapan kita mungkin dia bisa terpengaruh dan akhirnya mengikuti kebenaran, justru akhirnya tidak. Nah ini yang kadang-kadang sering terjadi, akhirnya kita maunya beramar ma'ruf nahi mungkar tapi justru menciptakan kemungkaran yang lebih besar. Itu saja yang mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya Islam adalah agama maslahat, menghindarkan mudarat, maka apabila terjadi pertubrukan di antara kemaslahatan dan kemudaratan, kita harus mencari sikap yang terbaik. Kalau maslahat, kita pilih maslahat yang lebih besar. Kalau mudarat, kita lakukan mudarat yang lebih ringan. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.